Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jordi Reza, NIM 1909-124867. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem negara di Laos. Yang pertama, langsung saja kita ke informasi umum. Laos memiliki nama negara resmi, yaitu Republik Demokratik Rakyat Laos. Republik Demokratik Rakyat Laos didirikan pada tanggal 2 Desember 1975. Laos merdeka dari Prancis pada 19 Juli 1949 dengan nama Kerajaan Laos di bawah pemerintah Raja Sisawang-Phong. Bentuk negara dari Laos yaitu Negara Kesatuan dan Republik Sosialis Satu Partai. Saat ini, Presiden dari Laos bernama Thongloun Sisoulith dan Perdana Menteri Laos bernama Pankam Viphavanh. Laos memiliki sistem pemerintahan, yaitu parlementer. Laos memiliki ideologi negara, yaitu ideologi komunis. Selanjutnya adalah legislatif Laos. Majelis Nasional Lesion Sapa Hengsat adalah parlemen unikameral Laos. Majelis ini memiliki bentuk saat ini berdasarkan konstitusi Laos 1991, menggantikan Majelis Tinggi Rakyat. Setelah pemilihan pada Desember 1997, jumlah kursi dinaikkan menjadi 99 kursi. Dan pada tahun 2002, jumlah kursi menjadi 109 kursi. Beberapa komite parlemen Majelis Nasional adalah Komite Hukum, Komite Ekonomi, Perencanaan dan Keuangan, Komite Sosial dan Kebudayaan, Komite Urusan Etnis, Komite Keamanan dan Pertahanan Nasional, serta Komite Urusan Luar Negeri. Sistem politik dari negara Laos adalah sistem satu partai. Selanjutnya kita membahas eksekutif Laos. Dalam eksekutif Laos, kepala negara dipegang oleh seorang presiden, sedangkan kepala pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri. Presiden negara dipilih oleh Majelis Nasional dengan 2/3 suara dari seluruh anggota Majelis Nasional, dengan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Majelis Nasional, yaitu 5 tahun. Menurut Constitution of Laos, PDR bab 3 pasal 63, Presiden memiliki 15 wewenang. Politik Republik Demokratik Rakyat Laos atau yang dikenal dengan Laos menggunakan bentuk negara sosialis atau partai. Partai politik legal hanya Partai Revolusioner Rakyat Laos atau yang disebut dengan PRRL. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri Pankam Viphavanh. Kebijakan pemerintah ditentukan oleh partai melalui 9 anggota yang berkuasa, Politbiro, dan 49 anggota Komite Pusat. Keputusan penting pemerintah ditangani oleh Dewan Menteri. Negara Laos menganut sistem hukum sivil Laos. Hal ini dikarenakan Laos yang merupakan bekas jajahan dari Prancis. Pembukaan konstitusinya menyatakan bahwa negara melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pada konstitusi yang dibentuk atas partisipasi dari semua rakyat, sehingga konstitusi merupakan hukum fundamental negara. Selanjutnya adalah pembagian administratif Laos. Pembagian administratif Laos terbagi 3, yaitu 16 provinsi. Laos memiliki 16 provinsi, yaitu Atapu, Bokeo, Borik Kamsai, Champasak, Houpan, Kamaunai, Long, Namta, Long Palang, Odomsai, Saravan, Savanaket, Provinsi Shanti, Saikennabolis, Sekong, dan Siangkong. Pembagian administratif Laos juga ada satu daerah prefektur dan satu wilayah khusus. Laos memiliki satu daerah prefektur, yaitu Prefektur Vientiane, dan satu daerah khusus, yaitu Sai-Sombon. Kemudian ada satu wilayah kota praja. Laos sendiri juga memiliki kota praja, yaitu Vientiane. Yang kedua, kita akan masuk ke sumber hukum Laos. Sumber hukum Laos yang pertama adalah hukum tertulis. Laos memiliki hukum tertulis, yaitu Constitution of Laos 1991 dengan amandemen tahun 2003 dan legislasi tambahan seperti UU dan peraturan. Yang kedua adalah hukum kebiasaan. Laos juga memiliki hukum kebiasaan yang digunakan dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, atau yang kita bisa disebut dengan norma. Selanjutnya yang ketiga adalah pengadilan Laos.
macam-macam pengadilan Laos adalah pengadilan rakyat, merupakan cabang peradilan negara dan terdiri dari Mahkamah Agung Rakyat, Pengadilan Banding, Pengadilan Provinsi dan Pengadilan Kota Rakyat, Pengadilan Negeri Rakyat, dan Pengadilan Militer. Sementara itu, macam-macam kejaksaan negeri Laos adalah yang pertama Kejaksaan Agung, yang kedua Kejaksaan Tinggi, yang ketiga Kejaksaan Militer, yang empat Kejaksaan tingkat provinsi dan kota, dan kelima Kejaksaan tingkat kabupaten. Untuk yang keempat, saya akan bahas tentang kerjasama Laos dan Indonesia. Sebenarnya, pada materi kali ini disuruh untuk mengisi tentang permasalahan antara Laos dan Indonesia, tetapi setelah saya melakukan riset, saya tidak menemukan permasalahan Laos dengan Indonesia, malah yang saya menemukan adalah kerjasama antara Laos dan Indonesia. Jadi, saya akan bahas tentang kerjasama Laos dan Indonesia. Kerjasama Laos dan Indonesia. Indonesia dan Laos bersepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral, khususnya dalam memberantas kejahatan internasional yang terorganisir, atau yang kita sebut dengan Transnational Organized Crime. Kerjasama yang tertuang dalam bentuk Memorandum of Cooperation atau MOC ini diharapkan akan menjadi pondasi bagi kerjasama hukum ke depan untuk memberantas traditional organized crime, khususnya di kawasan ASEAN. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, Yasona Lawli, mengatakan Indonesia dan Laos memiliki perhatian yang sama dalam upaya memerangi dan memberantas kejahatan narkotika. Sebagai negara yang berada dalam kawasan Golden Triangle, kami memahami bahwa Laos menaruh perhatian khusus pada pemberantasan penyelundupan dan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang, kata Yasona Lawli atau Menkumham. Sumber dari PowerPoint saya pada kali ini adalah yang pertama, Jurnal Sistem Hukum Pemerintah Republik Demokratis Laos. Yang kedua adalah kemenkumham.go.id. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam penulisan pada PowerPoint ini atau salah ucap, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.